إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah tentunya atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, yang tidak mampu untuk kita jumlah atau hitung, disebabkan banyaknya dan kontinunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat berada di salah satu dari taman-taman syurga, Raudhatun min riyadhil jannah, yaitu majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah mendapatkan karunia tersebut, sebagaimana kita lebih bersyukur lagi disebabkan kita terbebas dari talbis iblis, perangkap iblis. Apa itu perangkap iblis? Perangkap iblis yang pertama, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, inna awwala talbis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilmi. Perangkap iblis yang pertama terhadap manusia yaitu menghalang-halangi mereka dari ilmu, menghalang-halangi mereka dari ilmu, termasuk menghalang-halangi mereka dari menghadiri majelis ilmu, entah itu dengan ucapan, dengan kalimat, ataupun dengan perbuatan. Secara tidak sadar mereka telah menjadi wakilnya iblis di dunia ini ketika berusaha menghalang-halangi manusia terhadap ilmu dan majelis ilmu. Kenapa sampai iblis itu begitu perhatian dengan ilmu, yakni menghalangi manusia dari ilmu? Lianna al-ilma nurun, sebab ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum, kalau iblis berhasil memadamkan cahaya tersebut, maka khabatahum fi dzulmi kaifa yasha, maka dengan leluasa iblis bisa menggelincirkan dan menjerumuskan manusia sesuai dengan kehendaknya. Makanya, ini perhatian iblis. Ketika Anda sudah berhasil mengalahkan iblis di satu sisi, hendaknya Anda bersyukur kepada Allah. Segala kepentingan, segala kesibukan, dan segala alasan-alasan yang kadang tidak masuk di akal, sehingga seseorang enggan untuk menghadiri majelis ilmu. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Sebab ini akan membuat dia jatuh ke dalam kejahilan dan kebodohan. Kalau ia jatuh ke dalam kejahilan dan kebodohan, maka syaitan akan leluasa untuk menggelincirkan dia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk
memperbaiki niatan kita ketika menghadiri majelis ilmu. Kita niat hadir adalah untuk mengangkat kejahilan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Sebab tidak ada satupun dari kalangan manusia yang lahir dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Semuanya lahir dalam keadaan jahil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dijadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati. Tiga hal ini sering disebutkan dalam Al-Quran. As-sam'a, wal basar, wal fu'ad, atau al-af'idah. Apa keistimewaan tiga ini? Padahal yang Allah karuniakan kepada kita bukan cuma pendengaran, penglihatan dan hati. Sangat banyak. Tapi banyak kita temukan dalam Al-Quran pengkhususan disebutkan tiga hal ini. Iya. Sebab ketiga hal ini adalah pintu-pintu masuknya ilmu. Ya, pintu-pintu masuknya ilmu. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengungkapkan, inna awalal ilmi as-sama'. Awal dari masuknya ilmu, kita belajar as-sama', mendengar. Ya. Nah, thummal faham, kemudian kita memahami. Thummal amal, kemudian kita mengamalkan. Thummal da'wah, setelah itu kita berdakwah. Pendengaran. Ya. Dan kemudian memahami dengan hati. Ya. Ini pintu-pintu masuknya ilmu. Makanya siapapun yang berhasil memaksimalkan tiga karunia Allah tersebut, niscaya ia akan mendapatkan karunia yang besar, karunia yang banyak, berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tema pembahasan kita di kesempatan petang hari ini, sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya kita akan mempelajari tentang masail al-jahiliyah, permasalahan-permasalahan kaum jahiliyah, yang kita akan masuk ke pembahasan yang 84, poin ke-84. Ya, diberi judul taqarrubuhum ilallahi bizzabhi indal kubur. Bahwasanya tema dari poin ke-48 ini adalah kaum jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih di kuburan. Mereka mendekatkan thank you for your reminder. Sit down, please. I'll get out here. Wait a minute, please. Jadi mereka ini menyembelih, ya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menyembelihnya itu di kubur. Ya. Nah, menyembelih.
Nah, al-mas'alatu ar-rabi'atu was-thamanun, pembahasan yang ke-84. Pembahasan yang ke-84, az-zabhu 'indal quburi. Az-zabhu 'indal quburi. Itu matan atau ada syarahnya? Syarah siapa? Baik, syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Barakallahu fiik. Nah, itu sama dengan yang kita jadikan pegangan. Ya. Di sana ada beberapa syarahnya para ulama. Ada yang ringkas, ada yang sedang, dan ada yang panjang lebar. Ya. Dan ini termasuk yang ringkas, syarahnya Syekh Shalih atau Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, az-zabhu 'indal qubur. Di antara karakter kaum jahiliyah, mereka menyembelih atau melakukan penyembelihan di kuburan. Ya. Mereka melakukan penyembelihan di kuburan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbik wanhar." Hendaklah engkau melaksanakan ibadah salat dan hendaklah engkau menyembelih semata-mata karena Allah, semata-mata karena Tuhanmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ya, saya diberikan petunjuk oleh Rabbku kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama yang qiyaman, millahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, dan saya tidak termasuk di antara kaum musyrikin. Qul inna salati, katakan kepada mereka, ya wahai Muhammad, yakni kepada kaum musyrikin yang mereka ini menyembah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, bahwa inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seluruh amal saleh, ya, dan seluruh amal saleh yang aku lakukan itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hidup dan mati di atas tersebut, ya. Hidup dan matiku, ya, di atas hal tersebut, yakni keikhlasan. Nah, ayat ini jemaah sekalian, ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am yang kita bacakan tadi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, yang kaum musyrikin ini menyembah selain daripada Allah, beribadah kepada selain Allah, termasuk di antara ibadah mereka melakukan penyembelihan di kuburan, ya, melakukan penyembelihan di kuburan. Nah, katakan kepada mereka bahwasanya semua ibadahku, hidup dan matiku itu hanya milik Allah, hanya ditujukan kepada Allah, ya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fadzabhu ibadatullah, penyembelihan itu ibadah kepada Allah. Dan wadzabha indal kuburi, menyembelih di kubur itu, iya, idza kana ta'ziman laha fa hadha syirkun akbar. Kalau seseorang menyembelih di kubur dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah. Ini termasuk kesyirikan, dan ini adalah syirik yang besar. Wa idza kana ta'ziman lillah,
walakin fa'alahu 'inda al-qabri yadhunnu annahu masyru'un fahadha bid'atun wa wasilatun ila syirki. Kalau misalnya ada orang menyembelih di kubur, apa tujuannya? Tujuannya mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah. Tapi dia lakukan itu di kubur, bukan mengagungkan penghuni kubur, ya, bukan ditujukan kepada penghuni kubur. Maka karena menyembelih ini adalah ibadah, sementara ibadah yang tidak ada tuntunan itu disebut dengan bid'ah. Ya. Nah, bukan cuma bid'ah, itu sarana, wasilah menuju kepada kesyirikan. Nah, maka fala yajuzu adz-dzabhu 'indal qubur hatta walau kana adz-dzabihu la ya'taqidu fil qubur. Maka tidak boleh seseorang melakukan penyembelihan di kuburan, ya, walaupun orang yang menyembelih ini tidak memiliki keyakinan terhadap kubur dan penghuninya, ya. Wa inna ma yadhbahu lillahi li'annahu idza i'tada an-nasu dhafa 'inda al-qubur ada hadza ila ibadatiha min dunillahi azza wa jalla. Sebab kalau seseorang itu ia menganggap menyembelih di sisi kuburan ini adalah sebuah kebaikan, maka manusia akan anggap itu juga adalah sebuah kebaikan. Padahal menyembelih, ya, di sisi kuburan itu, ya, bisa jadi itu adalah wasilah menuju kepada kesyirikan, dan bisa jadi itu adalah syirkul akbar. Naam. Wa kadzalika dzabhu lil jinni littiqa'i syarrihim aw lil'ilaji fahadha syirkun billah. Demikian pula dengan menyembelih kepada jin, ya, ditujukan kepada jin disebabkan takut dengan terhadap jin, ya, maka ini juga termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma dzabhu lil aqli aw dzabhu lil ikrami dhaifin wa yudhkar alaihi ismullah fahadha la ba'sa bihi li'annahu minal adati la minal ibadat. Adapun menyembelih untuk dikonsumsi atau untuk memuliakan tamu, dan ketika menyembelih dia menyebut nama Allah, maka ini tidak mengapa, sebab ini bukan ibadah, ini hanya termasuk adat istiadat. Wa amma dhabhul udhiyah wa dhabhul aqiqah wa dhabhu alladhi yuqsadu bihi al-ibadah fa hadha ibadatu lillahi azza wa jalla. Adapun, ya, menyembelih untuk udhiyah, ya, apa itu udhiyah? Kurban. Atau menyembelih untuk aqiqah, ya, dan penyembelihan yang tujuannya adalah ibadah, maka itu adalah ibadah kepada Allah. Wala yuzbahu li makhluqin, tidak boleh ditujukan kepada makhluk, yakni ta'ziman lahu, ta'ziman ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada makhluk dengan bentuk pengagungan kepada makhluk itu, sebagaimana pengagungan ketika seseorang melakukan ibadah. Wala yuzbahu inda qabrin makhluqin lianna hadza ya'ulu ila ibadatihi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan berikan kesimpulan, ya, supaya kita punya catatan-catatan pokok dan catatan penting, ya. Menyembelih itu ada 3 macam, ya. Menyembelih itu ada 3 macam. Satu, kalau ini dilihat dari maksud dan tujuannya, ya, ada 3 macam. Satu, penyembelihan dalam rangka ibadah, ya, penyembelihan dalam rangka ibadah, yaitu menyembelih untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan sesuatu, ya,
Kita menyembelih karena kita agungkan dia. Kita sembelihkan untuk dia. Ya. Seperti apa misalnya? Kurban. Ya. Nah, kita mengagungkan Allah, kita berkurban. Nah, kita berkurban. Demikian pula, ya, dengan sembelihan ibadah yang lainnya. Kita niatkan dan memaksudkan dengan penyembelihan tersebut mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sebab pengagungan itu adalah inti daripada tauhid. Ya. Pengagungan itu adalah inti daripada tauhid. Ini yang pertama, penyembelihan yang bentuknya ibadah. Kapan penyembelihan ini dipalingkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam syirik yang besar. Sebab memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Itu namanya kesyirikan. Bahkan tidak hanya sekedar kesyirikan, ya. Kesyirikan saja itu sudah luar biasa. Tapi pelakunya mendapatkan laknat. Pelakunya mendapatkan laknat. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, haditsnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, yang di situ disebutkan tentang 4 sifat terlaknat. Salah satu yang disebutkan adalah la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih kepada selain Allah. Nah, menyembelih di kuburan sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah. Ini apa maksud dan tujuannya? Ya? Apa maksud dan tujuannya? Kalau maksud dan tujuannya mengagungkan penghuni kubur, ya, memuliakan dia, maka ini adalah kesyirikan yang akbar. Sebab dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seharusnya sembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah. Seharusnya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Atau dia beralasan dia mengagungkan Allah, tapi disembelih di kubur. Ya, maka ini terjatuh ke dalam bid'ah. Sebab menyembelih itu ibadah. Ibadah itu harus terpenuhi 2 syarat. Ikhlas, iya, mungkin dia ikhlas itu untuk Allah. Dan yang kedua mutaba'ah, ikuti sunnah, mengikuti contoh dari Nabi. Tidak ada dalam syariat seseorang menyembelih di kuburan. Ya. Tidak ada dalam syariat, tidak ada tuntunan kita disyariatkan menyembelih di kubur, tidak ada. Jadi dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, mengada-ada di dalam ibadah. Sebab melakukan ritual ibadah yang tidak ada, yang tidak ada tuntunannya. Dari sisi niatnya sudah bagus. Dia niatnya hanya mengagungkan Allah. Tapi tempatnya dia di mana melakukan itu? Nah, tempatnya dia di mana melakukan itu? Bahkan ini sangat besar peluang akan menyeret dia atau orang lain ke dalam kesyirikan. Sebab orang yang mungkin mengikutinya tidak akan tanya, niatmu apa kau menyembelih di sana? Orang yang lihat kan, orang tua saya dulu biasa tanggal sekian itu dia menyembelih di kuburan ini. Nah, maka anaknya pun melakukan itu, cucunya pun melakukan itu. Mungkin dia tidak tanya niatnya itu orang tua mau apa, enggak. Akhirnya niat anak dan cucu ini pun mungkin beda. Dia ke sana menyembelih, mengagungkan ini kuburan. Terjatuhlah ke dalam kesyirikan. Termasuk yang tidak boleh jemaah sekalian adalah menyembelih di tempat yang di situ adalah tempat pernah terjadi kesyirikan.
ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pun berpeluang besar terjatuh ke dalam menyeret pelakunya ke dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, penyembelihan. Yang penyembelihan ini dalam rangka memuliakan atau menjamu. Ya. Nah, seperti misalnya memuliakan tamu. Ya. Menjamu tamu, ada tamu yang datang. Ya. Maka yang seperti ini itu disyariatkan. Kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya wajib. Ya, menyembelih dalam rangka memuliakan seseorang. Ya, itu poinnya, memuliakan seseorang atau menjamu seseorang. Nah, bukan mengagungkan dia, memuliakan dia. Mungkin sahabat kita ini sudah, misalnya saja ada tamu datang, tamu dari jauh. Masa cuman dikasih hidangan, dipotongkan bete lureh, kan tidak bagus kalau tamu dari jauh seperti itu. Maka dipesankan kambing, ya. Kita di sini ada lengkap, ada penjual kambing, ada penjual sapi, ada penjual ayam, ya, ada semua. Ya, dipesankan, disembelih itu apa tadi? Kambingnya. Untuk siapa? Untuk memuliakan tamu. Ini masyru', disyariatkan. Kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia muliakan tamunya. Kambing oleh istri yang kedua, dipotong oleh suaminya, kemudian dibagi ke istri pertama, dan juga alhamdulillah itu tuh dikonsumsi. Bagaimana hukumnya seperti ini? Mubah. Ya, ini adat kebiasaan, tidak ada masalah. Ya. Jadi tolong dibedakan yang namanya penyembelihan. Iya, mana yang ibadah? Iya, mana yang bukan ibadah. Nah, kaum musyrikin di zaman Rasul gedung. Iya, ternyata ritualnya ada, dipotongkan sapi, kepalanya itu sapi ditanam di tengah-tengah gedung. Iya. Lalu kita tanya, kenapa mesti seperti itu? Coba itu sapinya dibikin sop kepala, sop apa dan seterusnya. Enggak. Ini kan ada penghuninya dulu ini. Kalau penghuninya mengganggu isi gedung, mau ke apa? Oh, iya. Jadi dia takut dengan penghuninya ini gedung, penghuni tempat itu, dan untuk takutnya itu dia mesti potongkan itu. Itu menyembelih untuk jin penghuni. Nah, padahal yang benar kalau masalah itu jemaah sekalian, kalau kita khawatir dengan jin penghuni di situ, suruh pergi jinnya. Bukan dipotongkan. Suruh pergi. Wahai jin penghuni di kubur, penghuni tempat ini, pergi engkau. Kalau enggak, ku bacakan kau ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Tidak ada itu. Atau di gedung itu ku bacakan surah Al-Baqarah full. Kan Nabi mengatakan, inna syaitana yafirru minal baiti tuqra fihi surat Al-Fatihah. Syaitan itu keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Surah Al-Baqarah, afwan. Kau baca surah Al-Baqarah, syaitan lari semua. Bukan kau potongkan malah. Di situ kelirunya. Dan itu kebiasaan kaum jahiliyah diikuti. Sampai yang mirip dengan itu jemaah sekalian. Jembatan. Jembatan apalagi. Rata-rata kalau bukan gedung, jembatan, tempat. Kalau bukan dipotongkan, maka dilepaskan. Kalau tempat misalnya ada yang sakit tiba-tiba. Sakit si fulan. Lewat mana kemarin itu? Oh, lewat situ dekatnya Ibadur Rahman. Besok kau lepas ayam di situ. Kan begitu biasanya. Memang seram betul itu Ibadur Rahman itu.
sebelah sananya saja 2 kuburan. Ya. Betul enggak? Ada 2 kuburan sebelah sana. Jadi besok katanya kalau lepas ayam di situ. Ya. Nah, makanya sakit dia. Bagaimana tidak sakit? Yang dipikirkan itu adalah setan. Ya. Coba kau tidak usah pikirkan itu. Tidak ada, biasa-biasa saja. Tidak perlu kau sakit. Tapi banyak nak pikir, termasuk setan. Jangan-jangan bangun, nanti kau lewat kak. Bagaimana kalau tengah malam? Ya, belum pakai lagi menikah ini, bagaimana ini? Dan seterusnya, sakit. Akhirnya, bapaknya bilang, apa namanya? Lepas kau ayam di situ. Ya, berapa ekor? 2. Ya, bagus bisa santri. Nah, bikin tangkap itu ayam. Nah, itu biasa kita dapat seperti itu. Atau ada yang sakit. Iya. Apa? Ada yang sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan anakku? Mulai kecil sakit-sakitan. Iya. Kenapa bisa? Iya. Coba lihat bedek. Oh, namanya tidak bagus. Namanya tidak bagus ini. Ganti. Iya. Siapa namanya? Nah, kalau yang ada itu, tapi saya tidak mau sebut sebab itu keluarga. Dan biasa dia saksikan kajian online ini. Nah, betul diganti namanya. Dulu namanya bla bla bla. Ya. Iya. Adanya istri, ya. Begitu sering sakit-sakit bla bla bla. Ada yang kasih tahu, ganti namanya itu, tak sekali namanya itu. Sudah itu potongkan ku ayam. Diganti betul namanya. Ini dah sakit itu, wah. Ini terjadi jemaah sekalian. Makanya namanya itu sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Ya. Nah, padahal tidak ada hubungannya dengan itu. Itu syirik. Ya. Itu warisan kaum jahiliyah. Anehnya kita ini kaum muslimin itu melakukan hal tersebut, padahal itu adalah kesyirikan yang besar. Nah, dan menyembelih untuk jin, itu juga termasuk kesyirikan yang besar. Hendaknya seseorang menjauhi hal tersebut. Dan yang namanya kaum jahiliyah itu tentu memiliki sifat dan karakter yang tidak boleh seorang muslim dan muslimah itu mengikuti kebiasaan dan karakter mereka. Ya. Ini jemaah sekalian, poin yang ke-84. Ya, sekira cukup pembahasan kita terkait dengan masalah penyembelihan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih off dulu.